silakan datang kepada personil Polres pengamanan akan jauh dari program kita. Masih ada lagi? Teman-teman media sudah siap ya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, saat ini tepatnya tanggal 12 Agustus 2020 pada hari Rabu di Polres Situbondo kita akan melaksanakan press conference. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa kejadian yang lalu, tepatnya pada hari Minggu dan Senin dini hari, yaitu tanggal 9 dan 10, ada kejadian yang sangat kita prihatinkan bersama, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, baik, kami sampaikan kepada rekan-rekan media, Polres Situbondo sampai dengan sejauh ini sudah melakukan langkah-langkah secara respon cepat dan kemudian prosedur profesional untuk melakukan proses penegakan hukum terkait dengan kasus yang saya sebutkan tadi, dan tentunya tidak lupa kasus ini di backup dari Polda Jawa Timur, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum. Di sini hadir Pak Direktur, ya, Kombes Pol Fitra, dan kemudian juga dalam fungsi pengawasan ada dari Itwasda dan juga Bitpropam Polda Jawa Timur. Artinya melihat bagaimana prosedur penanganan ini secara prosedur dan profesional. Baik, kita mulai pada substansi kasus. Sejauh ini sampai hari ini Polres Situbondo sudah mengamankan 8 orang. Ulangi, 80 orang. 80 orang kita lakukan proses pemeriksaan, mengerucut kembali. Penetapan tersangka ada 54 orang. Ulangi, 59. Iya, terdiri dari, saya ulangi, penetapan tersangka sudah 45 orang, yang terdiri dari beberapa orang dewasa dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Ya, artinya secara aturan undang-undang ada yang di bawah umur. Kita kategorikan. Bagaimana penanganannya? Tentu berlaku pada perlakuan khusus ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ini sudah diterapkan. Ya, di sini tidak ada. Ini yang masuk kategori dewasa. Ada 2 tempat kejadian perkara. 2 tempat kejadian perkara. Yang pertama adalah terjadinya suatu dugaan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap orang, yaitu tempatnya di Desa Kayu Putih, ya, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Ini yang kejadian pada tanggal 9 Agustus 2020. TKP kedua ada kejadian pengerusakan secara bersama-sama.
ya, tepatnya di TKP Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Desa ini berbatas jalan, satu area, ya. Maka yang terjadi adalah penganiayaan atau kekerasan terhadap orang, TKP pertama, dan kerusakan harta benda yang ada di beberapa rumah Desa Tribungan. Yang ketiga, laporan polisi. Masyarakat yang mengadu kepada Polres Situbondo, sejauh ini yang pertama pada tanggal 9 diterima 5 laporan polisi, ya, 5 laporan polisi. Ini terkait dengan kekerasan terhadap seseorang. Yang kedua, ada 19 laporan terkait dengan kerusakan kerugian material atau harta benda seperti pecah kaca, baik itu rumah, mobil, dagangan, warung, ya. Nah, rata-rata merugi harta benda terkait dengan kerusakan penyerangan dengan menggunakan alat bukti yang ada seperti batu yang kita lihat bersama. Sejauh ini kasus masih kita lakukan proses penyidikan. Yang pertama, ini suatu tadi saya sampaikan ya, sesuatu hal yang kita sangat sesalkan, di mana hakikatnya suatu organisasi apapun berdiri di negara Republik Indonesia ada landasannya. Landasannya adalah melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, mau ormas, LSM, perguruan apapun. Namun ini kontraproduktif dan ini kita sesalkan. Dan ketiga, juga yang kita sesalkan adalah melibatkan anak-anak dalam suatu tindak pidana ini. Ini tidak perlu terjadi, ya. Sementara alat bukti yang kita jadikan barang bukti dalam proses penyidikan ini, kita bisa lihat ada tiang bendera, bendera dengan noda darah, ya, digunakan untuk kekerasan ataupun pengerusakan, batu, handphone atau device, dan beberapa alat bukti lainnya, ya, serta beberapa bukti kaca akibat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku. Hari ini kita tahu bulan Agustus kita menjelang untuk perayaan kemerdekaan, di mana kita harus memiliki perasaan yang bersama untuk bersatu. Tidak mudah dulu pendahulu kita memerdekakan Indonesia ini. Namun tadi kami sampaikan, kami sesalkan ini tidak perlu terjadi di daerah manapun. Tidak hanya di Situbondo, khususnya semua di Jawa Timur dan umumnya di seluruh Indonesia, tidak perlu terjadi. Kita sama, satu bangsa, satu perasaan yang sama. Dalam rangka menjelang proklamasi, kita harus bersatu. Tidak perlu euforia kelompok sehingga terjadi gap atau konflik antar kelompok. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan selanjutnya, menjadi tanggung jawab moral kita bersama, ya, termasuk dari kelompok pelaku atau oknum dari kelompok tertentu ini, harus memiliki tanggung jawab moral bersama. Kita bersatu kembali atas nama perguruan apapun atau atas nama masyarakat dimanapun. Hakikatnya perguruan silat ini untuk melindungi masyarakat dan khususnya masyarakat yang lemah, tidak untuk seperti ini. Mari kita berprestasi untuk nama bangsa. Itu dari saya, dan secara teknis dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim akan menyampaikan langkah-langkah proses penyidikan yang telah dilaksanakan, dan nanti rekan-rekan silakan bertanya apa yang menjadi bagian dari proses ini. Kami persilakan kepada Bapak Direktur. Baik, terima kasih rekan-rekan awak media. Saya menambahkan sedikit dari yang dijelaskan oleh Pak Kadif Humas. Jadi perkara ini itu betul tadi sampaikan oleh Pak Kadif Humas, ada 2 TKP. 2 tempat ini dipisahkan oleh badan jalan. Jadi yang kita dengar berita bahwa itu ada 2 desa yang dipisahkan itu tidak benar secara kasusis.
Karena sebenarnya satu TKP hanya kebetulan dua TKP ini ya berhadapan. Yang sana desa satu, yang desa satu. Tapi sebenarnya itu TKP-nya dua. Bagaimana? Untuk motif. Untuk motif saya serahkan sama Kapolres bagaimana kronologis awalnya secara teknis sehingga ini terjadi. Ya, silakan Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kadif Humas yang saya hormati, Pak Kadif Propam, Pak Gubernur, Pak Kadif. Jadi motif dari kejadian yang pertama adalah karena ada perselisihan paham, karena ada dari rekan-rekan atau warga dari perguruan silat ini yang mengambil bendera yang akan digunakan untuk mungkin berkonvoy dan sebagainya. Jadi ada perselisihan paham dan warga yang propertinya diambil tentu saja merasa keberatan. Itu awalnya. Sehingga terjadi perselisihan. Kemudian yang kejadian malam, nah ini ada upaya-upaya provokatif. Ada upaya-upaya untuk menghasut, untuk memberikan statement atau penyerangan terhadap rumah, kemudian terhadap juga barang properti yang memang ada di tempat tersebut. Jadi desa tersebut itu berdepanan, hanya dipisahkan oleh jalan desa yang itu hanya bersebelahan, satu desa Perhubungan, satunya lagi desa Kayu Putih, dan semuanya berhadapan. Oleh karena itu pada saat mereka melakukan perusakan, kanan kirinya itu terkena, karena memang sebelahnya desa Perhubungan, sebelahnya desa Kayu Putih. Jadi murni kalau yang malam ini memang motif dari mereka ingin melakukan pengerusakan, ingin melakukan kekerasan terhadap barang atau yang lain yang ada di sana. Kalau yang siang itu motifnya masih perselisihan karena ada niat untuk mengambil, karena ingin mungkin euforia setelah mereka naik pangkat. Itu motif pertama pada saat siang hari kejadian tanggal 9 sekitar pukul 2 siang. Euforia karena selesai naik pangkat, naik tingkat, euforia selesai naik tingkat, maka mereka melakukan konvoy dan mengambil properti salah seorang warga di Kayu Putih. Kemudian yang malam itu murni, dini hari maksud saya, dini hari pukul 02.30 itu murni mereka berniat untuk melakukan penyerangan, kemudian perusakan terhadap barang. Karena pada saat itu mereka sudah tahu bahwa polisi sudah pulang, kemudian warga sudah tidur, sudah beristirahat. Nah mereka ada yang memprovokasi, ada yang menggerakkan, dan ini pun sudah kita jadikan tersangka. Jadi motifnya jiwa korsa yang tidak baik. Ya, kalau jiwa korsa positif, artinya jiwa korsa bagaimana kebaikan atau jiwa korsa berprestasi. Nah, kita harapkan jiwa korsa negatif seperti ini harus dihilangkan dari seluruh Jawa Timur. Dan tadi sampaikan sama Pak Dirkrim Polda Jatim tidak mentolerir aksi-aksi anarkis ataupun premanisme yang ada di bumi Majapahit ini atau di bumi Jawa Timur. Silakan, mau tanya lagi. Ya, kita berlakukan secara undang-undang khusus tentang perlindungan anak dan anak berhadapan dengan hukum. Tentu kita akan melibatkan beberapa stakeholder, pendampingan dan lain-lain. Ya, maka tidak kita lakukan penahanan, yaitu pengembalian kepada orang tua masing-masing. Tapi proses tetap berjalan. Bagaimana? Ya, sejauh ini tadi saya sampaikan Polres Situbondo dengan Polda Jatim backup Direktorat Reserse Kriminal Umum sudah cepat respon dan prosedur. Ke depan alat bukti adalah keterangan. Keterangan diantaranya adalah keterangan saksi. Terkait dengan pengurus tentu apabila dibutuhkan oleh penyidik akan dilakukan upaya pemanggilan seperti itu dan akan dilakukan proses pemeriksaan. Sejauh ini untuk para tersangka yang ada di luar kota gimana? Apakah ya tadi kami sampaikan, kita tidak dihadirkan sini, semua penyidik sedang bekerja, masih terus bekerja, bukan berhenti di sini. Ya, kita kejar dimanapun, siapapun,
yang memang terlibat dan punya peran dalam perbuatan pidana, tentu ada pertanggungjawaban hukum, equality, persamaan di muka hukum. Izin Pak, bagaimana kami saat ini kan tertutup kok Pak? Seperti ketua tidak akan dipanggil Pak, karena kan otomatis masa tidak tahu gerakan anak buahnya pada waktu akan menggelar aksi konvoy itu Pak. Saya paham, tadi pertanyaan sama sudah. Kepengurusan itu dari mulai ketua sampai pengurus lainnya. Kita akan lakukan kepentingan penyidik adalah kepentingan proses penegakan hukum. Tadi saya bilang, satu alat bukti diantaranya adalah keterangan saksi. Sementara kita bisa lakukan langkah-langkah apabila menerangkan dari keterangan-keterangan pelaku atau tersangka ini mengatakan adanya ya, sepengetahuan, tentu kita akan lakukan upaya ya, dengan pemanggilan dan kemudian kita periksa. Kemudian hanya untuk memastikan kemudian, jadi dari 45 tersangka ini apa sepenuhnya berasal dari oknum PSHT atau ada di luar PSHT? Ya, ini oknum ya. Siap. Tadi saya sampaikan, saya sangat sayangkan sekali. Hakikatnya berdiri perguruan silat, organisasi masyarakat, LSM, apapun bentuk badan hukum dan kelompok yang ada di negara Republik Indonesia itu berlandaskan pada hakikatnya ya, substansinya melindungi masyarakat yang lemah terutama. Nah ini sangat kita sayangkan. Dan tadi saya sampaikan ini pelaku masih bagian daripada oknum. Saya sampaikan di sini. Ya, ditekankan adalah oknum dari PSHT. Saya yakin masih banyak yang baik lagi yang lainnya. Ya, terima kasih. Apakah ini ada dalam rekaman ada? Dengan kejadian dalam sini? Ya, kalau dari motif tadi dilihat ini kan ada suatu gerakan yang spontan. Kejadian spontan, euforia, tadi jiwa korsa yang sangat negatif yang tidak diperlukan di sini. Tapi kalau jiwa korsa untuk prestasi dan baik, silakan. Ya, ini jiwa korsa yang tidak perlu dikembangkan. Dan tentu kita akan melakukan penangkapan dan sudah ada bagian di sini. Ya, siapa yang menyuruh, siapa yang ikut serta membantu, siapa yang menghasut, di sini ada perannya. Jadi 45 ini tidak peran sama. Di antaranya adalah yang saya sebutkan tadi di dalam. Saya apresiasi, terima kasih. Kemarin kalau tidak salah di salah satu media juga sudah sampaikan ada wujud penyesalan dan bertanggung jawab secara moral. Dan ini kita harapkan. Dan ini harus berubah. Dan ini menjadi momen untuk bagaimana perubahan menjadi jiwa korsa yang tadi saya sampaikan lebih baik. Ya, pendekar silat atau apapun perguruan silat ini untuk melindungi segenap bangsa termasuk masyarakat. Ya. Cukup? Apakah ini ada kejahatan extraordinary crime? Oh tidak. Ini masuk kejadian daripada kriminal umum. Sudah jelas. Tapi untuk memastikan saja dan jadi apa? Faktor intelektual untuk menyerang kedua mengingatkan yang disasar juga warga yang tidak bersalah. Sudah bagian di sini. Tersangka sudah ada. Berapa orang komandan? Dia sebagai ketua. Sudah. Izin undang untuk memastikan lagi undang. Jadi semua tersangka ini juga semuanya berasal dari Situbondo atau ada yang dari luar? Ya, berasal dari kota Ulangi Kabupaten Situbondo. Siap. Termasuk pemicu pertama yang mengambil bendera apa saudara? Ya, bagian di sini kan alat bukti saya sudah. Dan ada nota darah, tentu di sini juga di backup dari Polda BID atau bidang forensik. Kita akan mantap. Ya. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Saya sekali lagi detik bagaimana Situbondo harus aman, kondusif. 17 Agustus kita semangat juga yang sama, kita bangun negara, bangsa, dan kabupaten ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan, jangan berhenti sampai di sini, komandan. Ya. Terima kasih, Dan. Belum kan?